Halo masyarakat sehat, saya Nurse Irwanto, bekerja di ruang ICU sebuah rumah sakit. Kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara memberikan diet atau makanan cair lewat selang NGT. Mari kita mulai. Sebelum memulai langkah-langkah pemberian makan melalui selang NGT, bagi yang belum tahu NGT itu apa? Nah, simpelnya gini, NGT adalah nasogastric tube atau selang makan yang dimasukkan melalui hidung hingga ujung selang tersebut sampai di lambung. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memberikan diet makanan melalui selang agar pasien tetap dapat makanan atau diet meskipun tidak bisa mengunyah atau kemampuan mengunyahnya menurun. Nah, kelas perawat kali ini ingin berbagi trik dan tips untuk pemberian makanan melalui selang NGT. Tidak hanya untuk teman-teman perawat, namun juga untuk teman-teman atau bapak ibu yang sedang merawat keluarganya di rumah dan harus memberikannya makan secara mandiri. Pertama yang kita lakukan adalah tetap selalu menjaga kebersihan tangan dengan melakukan cuci tangan. Lalu kemudian barulah ke pasien dan cek potensi selang makan, yaitu dengan cara memperhatikan tanda kedalaman NGT yang masuk ke lambung. Biasanya saat pemasangan dilakukan oleh tenaga kesehatan sudah diberikan tanda dan difiksasi agar tidak mudah terlepas. Selain itu, bagi perawat wajib juga mendengarkan menggunakan stetoskop apakah selang benar-benar masuk di lambung atau tidak. Tapi tetap memperhatikan juga langkah umum di awal tadi, yaitu memperhatikan tanda kedalaman selang yang masuk ke lambung. Itu dilihat di batas ujung lubang hidung yang sudah difiksasi. Kemudian langkah kedua yang wajib dilakukan adalah cek residu atau produksi cairan lambung ada atau tidak. Bila ada, pastikan warnanya seperti apa. Apakah merah, hitam, kehijauan, atau kuning. Jika ada produksi warna seperti tersebut tadi, maka segera lapor dokter atau bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Nah, jika ada warna tersebut, biasanya jika dia merah ya kemungkinan besar adalah darah. Jika hitam kemungkinan darah yang sudah bercampur dengan asam lambung sehingga menjadi kehitaman. Nah, itu kemungkinan terbesarnya. Kemudian jika ada produksi warna seperti air keruh atau seperti sisa makanan yang sudah dimasukkan, maka keluarkan saja. Hitung berapa banyak produksinya. Jika produksi kurang dari 100 mili, tetap berikan, tapi buang sisa residu tersebut. Namun jika lebih dari 100 mili, tunda diet dan segera hubungi dokter. Jika semua aman atau tidak ada produksi sama sekali atau hanya minimal 10-20 mili, bisa langsung lanjut untuk pemberian diet. Nah, langkah ketiga yaitu berikan diet dalam kondisi hangat. Namun untuk pemberiannya harus melepaskan kartu pendorong pada dispo dan tuangkan diet cair pada dispo. Lalu posisikan selang lebih tinggi daripada lambung pasien dan alirkan untuk ketinggiannya. Sesuaikan saja dengan kecepatan cairan yang masuk ke lambung. Upayakan agar tidak terlalu cepat agar tidak menimbulkan mual dan muntah pada pasien. Kemudian tekanan harus sesuai dengan gaya gravitasi ya. Biarkan mengalir sendiri tanpa didorong. Ingat baik-baik, tanpa didorong. Karena dengan mendorong itu meningkatkan tekanan di lambung sehingga dapat menimbulkan rasa penuh di lambung
yang berakibat muntah pada pasien, dan lakukan berulang hingga diet yang diberikan sesuai dengan yang sudah diresepkan oleh dokter. Nah, saat pemberian kita tetap melihat respon pasien, apakah dia terlihat nyaman atau tidak, apakah ada reaksi seperti ingin muntah atau tidak. Jika ada reaksi seperti itu, maka tunda pemberian makan. Jika tidak ada reaksi tersebut atau seperti itu, jika tidak, ditunda dietnya. Khawatirnya jika dipaksakan masuk diet, pasien akan muntah dan muntahnya tersebut bisa berisiko masuk ke jalan napas, apalagi dengan pasien yang didiagnosa stroke. Itu akan sangat berisiko. Jika semua terlihat aman, maka tetap berikan hingga habis. Lalu langkah terakhir kemudian, bila sisa makanan dalam selang menggunakan air mineral dengan jumlah 20 sampai 50 atau sampai 50 ml air. Kemudian kunci kembali selang. Sekian dan selesai. Terlihat sangat mudah kan? Itulah tips dan trik pemberian diet melalui selang NGT. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lalu mau bahas apa lagi kita di kelas perawat selanjutnya? Silahkan komen di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.